Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat belajar Islam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara wudhu yang benar sesuai dengan tuntutan Islam harus diperhatikan dengan baik. Ilmu tata cara wudhu ini sangat penting untuk diketahui karena wudhu merupakan salah satu faktor diterimanya sholat kita. Hal ini disebutkan dalam sabda Rasulullah SAW pada hadis berikut. Allah tidak menerima sholat salah seorang kamu bila berhadas sampai ia berwudu. Hadis riwayat Bukhari. Niat wudu. Cara wudu dimulai dengan membacakan niat berwudu. Berwudu harus diniatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kemudian lanjutkan wudu dengan membaca basmalah pada setiap langkahnya. Dalam Busra Al-Qarim, niat wudu lebih baik apabila dibacakan sebelum membasuh wajah agar mendapat pahala sunnah. Berikut adalah niat yang menjadi awalan tata cara wudu. Nawaitu wudu'a lirofil hadasil asgori fardo lillahi ta'ala. Yang artinya, saya niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Tata cara wudu yang benar sesuai tuntunan. Cara wudu yang benar sesuai tuntunan dapat kita lihat dalam surat Al-Maidah ayat 6 sebagai berikut. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Dan jika kamu junub, maka mandilah, dan jika kamu sakit, atau dalam perjalanan, atau kembali dari tempat buang air, atau kakus, atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkanmu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu supaya kamu bersyukur. Teman-temanku sekalian, berikut langkah-langkah cara wudhu yang benar. Yang pertama, membaca niat. Yang kedua, membasuh telapak tangan hingga ke sela-sela jari sebanyak 3 kali. Yang ketiga, berkumur 3 kali. Yang keempat, membersihkan lubang hidung dengan cara menghirup air ke dalam hidung untuk dimasukkan mengeluarkannya lagi sebanyak 3 kali. Yang kelima, membasuh muka dari ujung kepala tumbuhnya rambut hingga bawah dagu sebanyak 3 kali. Yang keenam, membasuh kedua tangan hingga siku sebanyak 3 kali. Yang ketujuh, mengusap kepala 3 kali. Yang kedelapan, mengusap kedua telinga secara bersamaan sebanyak 3 kali. Yang kesembilan, mencuci kaki sampai mata kaki ataupun betis, diikuti dengan jari-jari kaki di sela-selai dengan jari tangan sebanyak 3 kali. Yang kesepuluh, lalu dilanjutkan dengan doa setelah wudhu. Nah, untuk melakukan langkah cara wudhu yang terakhir ini, apakah kamu sudah tahu bagaimana doa setelah wudhu? Simak pembahasannya berikut ini. Sahabat belajar Islam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara wudhu diakhiri dengan membaca doa setelah wudhu sebagai berikut. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Yang artinya, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Ya Allah, jadikanlah aku termaksud dalam golongan orang-orang yang bertobat, dan jadikanlah aku termasuk dalam golongan orang-orang yang bersuci. Doa setelah wudhu ini merupakan pelengkap dari tata cara wudhu yang harus kita ketahui agar kita tersucikan dengan sempurna.
Selain tata cara wudhu, kita juga harus mengetahui tata cara tayamum yang benar sesuai dengan tuntunan. Tayamum juga merupakan cara bersuci dengan menggunakan tanah atau debu yang suci. Ketika di lingkunganmu tidak ada air, kamu bisa melakukan tayamum untuk mensucikan diri. Menurut Ahmad Najibuddin dalam buku Panduan Sholat Lengkap dan Juz Amma, tayamum diperbolehkan karena ada halangan yang membuat seseorang tidak bisa melakukan cara wudhu dengan menggunakan air. Teman-temanku sekalian, simak tata cara tayamum berikut ini. Yang pertama, siapkan tanah atau debu yang masih dalam kondisi bersih. Debu yang berada di tembok, kaca, atau tempat lain yang dirasa bersih juga diperbolehkan oleh para ulama. Yang kedua, letakkan kedua telapak tangan pada debu. Dengan posisi jari-jari kedua telapak tangan dirapatkan, ketika melakukan tayamum disunahkan untuk menghadap kiblat. Yang ketiga, lalu ucapkan bismillah ketika tangan masih diletakkan pada tembok atau pasir. Yang keempat, selanjutnya usap kedua telapak tangan pada seluruh bagian wajah. Yang kelima, kemudian usap bagian dengan tangan, namun sebelum itu lepaskan perhiasan yang ada di tangan, kemudian letakkan kembali telapak tangan pada debu dan kali ini jari tangan direnggangkan. Yang keenam, lalu tengadahkan kedua telapak tangan dengan posisi telapak tangan kanan di tangan kiri, kemudian rapatkan jari-jari tangan dan usahakan ujung jari kanan tidak keluar dari telunjuk jari kiri atau telunjuk kanan bertemu dengan telunjuk kiri. Yang ketujuh, lalu usap lengan kanan hingga ke siku dengan menggunakan tangan kanan, kemudian putar tangan kanan untuk diusapkan juga sisi lengan kanan yang lain. Dan telapak tangan mengusap dari siku hingga dipertemukan kembali jempol kiri mengusap jempol kanan. Demikian juga dilakukan pada bagian tangan kiri. Yang kedelapan, selanjutnya dipertemukan kedua telapak tangan dan usap bagian antara jari-jari. Berikut adalah tata cara wudhu yang harus kita ketahui ketika ingin melakukan sholat. Jika kita dalam kondisi sulit untuk mendapatkan air bersih, kita bisa mengganti tata cara wudhu ini dengan melakukan tayamum. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video-video berikutnya.